Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama dengan saya, Romo Blasius Oladoren, dalam renungan harian bersama dengan Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan. Hari ini Selasa, 5 Agustus 2025, permenungan kita diambil dari Injil Matius, bab 14, ayat 22 sampai dengan 36. Sekali peristiwa setelah mengenyangkan orang banyak dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruh pergi, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia seorang diri di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Dan mereka berteriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka, katanya, "Tenanglah, akulah ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakannya tiupan angin kencang, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan redalah angin. Dan mereka yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sungguh, engkau anak Allah." Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Begitu Yesus dikenal oleh orang-orang setempat, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah. Maka semua orang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya, dan semua orang yang menjamah dia menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, mendengar Injil yang baru saja kita dengar tentu mengungkapkan sebuah kisah yang bagi saya sungguh menyentuh hati. Yesus berjalan di atas air. Demikian kisah kehadiran Yesus yang mendatangi para murid-muridnya yang sedang terombang-ambing di tengah badai. Di tengah kegelapan malam, dikatakan dalam Injil tadi, kira-kira pukul 3 malam, dan angin mengamuk. Yesus justru datang dan berkata kepada mereka, "Tenanglah, akulah ini, jangan takut." Kurang lebih gambaran itu melukiskan situasi kehidupan manusia. Manusia seperti para murid yang sedang berada di dalam perahu, kurang lebih juga merasakan terombang-ambingnya karena badai. Badai kekhawatiran, badai penyakit, badai kesulitan ekonomi, badai masalah keluarga, dan pergumulan batin lainnya. Kita mungkin merasa sedang berlayar di tengah lautan, di tengah danau juga.
dalam kesendirian. Dan mungkin pada saat itu perasaan kita, Tuhan itu jauh. Tuhan itu seolah-olah tidak bersama kita. Tapi saudara-saudari, Injil yang baru saja kita dengar ini justru mengingatkan kita bahwa Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu datang, dan kedatangannya tepat pada waktunya. Maka tadi dalam Injil, ketika Petrus berkata, "Tuhan, jika itu Engkau, suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air." Yesus justru tidak menolak permintaan Petrus. Petrus melangkah dengan iman karena dia tahu itu Tuhan. Tetapi ketika perjalanan itu menuju Tuhan mulai fokus, tetapi kemudian badai menghantam Petrus juga. Fokus kepada Tuhan beralih kepada fokus badai. Maka dia pun mulai tenggelam. Saat Petrus tenggelam, justru dia berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Menariknya, saudara-saudari, Yesus segera mengulurkan tangan dan memegang tangan Petrus. Tentu menyelamatkan Petrus. Kalau kita membayangkan peristiwa ini atau pernah melihat lukisan, gambar, uluran tangan Yesus kepada Petrus di tengah lautan itu, kita dapat menangkap sesuatu gambaran yang indah. Momen di mana keselamatan itu terjadi di situasi yang paling genting. Tuhan menyelamatkan Petrus dengan memegang tangannya. Petrus justru tidak malu mengakui kelemahannya. Dia meminta, "Tuhan, tolonglah aku." Bayangkan seorang Petrus yang sudah ahli dalam menangkap ikan, seorang nelayan basicnya, tapi dia masih merasa rapuh dengan keterbatasan diri, meminta pertolongan dari Tuhan. Saudara-saudari, Petrus tahu bahwa siapa yang dapat menolong. Dan Yesus pun tidak menghakimi Petrus juga. Dia tidak membiarkan Petrus tenggelam. Dia membuat suatu tindakan, mengulurkan tangan, dan memegangnya. Mari kita belajar dari peristiwa kehadiran Yesus yang berjalan di atas air di tengah badai kehidupan manusia. Kehidupan kita juga. Yesus itu tidak datang setelah badai selesai, tapi justru dia datang di saat badai sedang berlangsung, sebagai pengharapan di tengah kekhawatiran, ketakutan kita. Maka mari kita fokus pada Yesus, bukan pada badai yang kita alami. Ketika kita hanya melihat masalah, iman kita bisa goyah. Tetapi saat pandangan kita tertuju pada Yesus, kita justru mampu melangkah di atas gelombang. Saudara-saudari, jangan pernah takut untuk berseru, "Tuhan, tolonglah aku." Itu bukan tanda kelemahan, tetapi keberanian iman. Karena iman, kita datang kepada Yesus. Kita hanya bisa meminta pertolongan kepadanya. Banyak dari kita diajarkan untuk kuat, selalu kuat. Padahal
Tuhan justru hadir paling nyata di dalam kelemahan kita. Iman itu, saudara-saudari, bukan hanya soal percaya bahwa saat semuanya itu baik-baik saja, tetapi juga percaya akan segalanya goyah. Saat kita tenggelam dalam keputusasaan, Tuhan tidak menunggu kita berenang ke atas, tapi justru Dia mengulurkan tangannya terlebih dahulu. Kalau kita pernah mendengar kisah beberapa tahun lalu, kapal feri di Danau Toba karam akibat badai. Dikisahkan dalam peristiwa itu bahwa ada seorang pemuda berhasil selamat dan memegang jerigen selama 12 jam. Di tengah gelombang dan hujan itu, kemudian saat dia diwawancarai, ditanya, apa yang membuatnya bertahan? Pemuda itu menjawab, saya tidak tahu bisa berenang atau tidak. Saya hanya terus berkata dalam hati, Tuhan, tolonglah saya. Saudara-saudari, kurang lebih kata-katanya itu mirip dengan Petrus. Tuhan, tolonglah aku. Dan benar, Tuhan sungguh benar-benar menolong. Saudara-saudari, jika saat ini hidupmu sedang diterpa badai, jangan panik, jangan takut. Yesus sedang menghampirimu, menghampiri kita. Dan bila kamu mulai tenggelam, cukup berseru, Tuhan, tolonglah aku. Tangannya itu akan selalu siap mengangkatmu